Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama pada buku tema 1, subtema 1, muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan materi pembelajarannya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, anak-anak hebat, sebelum mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang Ibu sampaikan, anak-anak dapat menerima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Saat ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi atas dua bagian, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan tetapi menggunakan campur tangan manusia. Jadi kalau perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dengan bantuan manusia itu disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif buatan. Sebagai salah satu contohnya adalah mencangkok. Nah, cangkok adalah proses mengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Cangkok ini akan membuat batang akan memiliki akar. Karena tumbuhan tidak bisa melakukan hal ini sendirian, maka ia membutuhkan bantuan manusia. Setelah cabang batang terluka dari tanaman tersebut, kita tutup dengan tanah dan dibungkus dengan bungkusan plastik. Gunakan plastik bening untuk memudahkan kita dalam mengamati perkembangbiakan tumbuhan. Setelah tanaman itu tumbuh, akarnya bisa kita potong. Ketika pemotongan selesai, tanaman dapat ditanam di dalam pot atau di tempat lain. Nah, sebagai contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas cangkok adalah mangga, jambu air, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan jambu biji. Selanjutnya, kita akan melihat perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Namun, perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga oleh tumbuhan lainnya. Pernahkah anak-anak melihat rumpun pohon pisang di kebun? Nah, di sekitar pohon pisang yang telah dewasa dijumpai tunas-tunas kecil. Contoh tersebut merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh di sekitar induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, nanas, dan palem.
Yang kedua, tunas adventif. Tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sementara contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar yaitu sukung dan kesemek. Yang berikutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Contohnya kita lihat pada tumbuhan stroberi. Demikianlah materi yang bisa Ibu berikan di saat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.